Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom, kebenaran pada hari ini, Sabtu 12 Maret 2022, bertema memaksa diri berubah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masih merasakan ketegangan karena kurva COVID yang belum juga berakhir. Banyak bahaya yang mengancam hidup kita. Bencana alam, perang, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Manusia adalah makhluk yang rentan, bahkan sangat rentan. Orang yang tadinya sehat, tiba-tiba meninggal dunia. Hidup ini rentan. Mengemukakan hal ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau mengancam. Kita harus berpikir logis, realistis, dan berakal sehat. Sehingga kita harus selalu berada dalam keadaan berkenan di hadapan Tuhan. Sebab kita tidak tahu kapan kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Kita harus selalu memeriksa diri dan berjaga-jaga. Supaya setiap saat kalau kita meninggal dunia, kita didapati benar-benar berkenan. Dan itu bisa kita usahakan. Bukan sesuatu yang tidak bisa kita capai. Ini bukan sesuatu yang bersifat spekulatif atau gambling. Ini adalah sesuatu yang pasti bisa kita capai kalau kita berjuang dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya kita harus memberi waktu untuk berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Tujuannya agar kita menjadi manusia sesuai yang dikehendaki Allah. Jangan ada dosa yang disimpan, jangan ada kebencian, dendam, atau sakit hati. Kita bisa mengenali keadaan kita kalau kita sungguh-sungguh mau mengenalinya. Roh Kudus pasti akan memberi kita pengertian. Allah tidak memaksakan kehendaknya kepada kita untuk kita lakukan. Allah menghendaki kehendaknya untuk dilakukan, tetapi Allah tidak memaksa. Kita masing-masinglah yang harus memaksa diri kita sendiri untuk hidup seturut kehendak Allah secara terus-menerus. Bapak Ibu, kita yang harus memaksa diri kita sendiri untuk berkeadaan berkenan di hadapan Tuhan secara terus-menerus. Dan akhirnya nanti secara otomatis kita dapat melakukan segala sesuatu selalu sesuai dengan kehendak Allah sebab sudah menjadi irama hidup kita. Namun selama belum menjadi irama hidup kita, selama belum menyatu dalam diri kita, kita yang harus memaksa diri kita. Paksa diri kita untuk tidak berbuat salah, sekecil apapun itu, dalam hal apapun. Jadi, apa kata orang tentang kita, baiklah kita diam. Karena pada akhirnya, kita semua akan ada di pengadilan Tuhan. Kita tidak perlu membela diri kita sekarang. Yang nuraninya baik bisa tahu ini benar atau salah. Yang nuraninya bengkok, pasti tidak punya kepekaan membedakan roh. Kita harus berjuang untuk benar. Dan ini tidak mudah. Kita harus memaksa diri kita untuk benar. Memaksa diri kita untuk berkenan di hadapan Tuhan. Memaksa diri kita untuk hidup suci. Memaksa diri kita untuk hidup tak bercacat, tak bercela. Yang nanti semua itu akan menjadi irama yang otomatis. Kesucian itu mestinya bisa menjadi irama. Melakukan kehendak Allah itu menjadi irama. Tapi yang pertama kita harus memaksa diri kita dulu. Sebab tujuan keselamatan kita itu sebenarnya adalah perubahan hidup. Agar kita bisa berpikir, berperasaan, berperilaku sebagai anak-anak Allah. Dari kodrat dosa ke kodrat ilahi. Yang secara otomatis cara berpikir, berperasaan kita seperti Tuhan. Dan kita selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini namanya benar-benar berstatus sebagai anak-anak Allah atau anggota keluarga kerajaan Allah. Bapak Ibu, seharusnya kita tidak melakukan hukum karena perintah.
Memang pada mulanya dipaksa begitu, tapi lama-lama jadi irama. Yang kalau di dalam Injil diistilahkan sebagai perubahan cara berpikir. Ini perlu kerja keras, supaya benar-benar kita bisa mengalami perubahan kodrat. Sampai secara otomatis kita bisa mengampuni musuh. Otomatis tidak marah yang tidak perlu. Otomatis kita tidak bisa genit lagi. Otomatis tidak tertarik dunia. Tapi hari ini mungkin kita masih berkata, dunia bagus sekali. Atau ketika kita melihat barang bagus, kita berkata dalam hati, kalau punya ini pasti menyenangkan. Kita harus jujur dan sadar bahwa kita selama bertahun-tahun sudah terbiasa dengan cara berpikir dan gaya hidup dengan segala hasrat dan nafsu-nafsunya yang meleset. Walaupun itu bukan pelanggaran moral yang memalukan, tapi sejatinya kita tidak berada dalam ketepatan standar kesucian Allah. Tidak mudah, bukan sesuatu yang mudah untuk merubah karakter atau kebiasaan hidup ini. Itulah sebabnya di dalam Injil Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Allah akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, ayat ini bukan untuk semua orang. Bukan untuk yang letih lesu karena belum dapat jodoh, kesepian, tertindas terus, belum punya rumah, dan lain sebagainya. Memang keadaan sulit bisa menggiring kita ke Tuhan. Letih lesu dan berbeban berat di sini adalah letih lesu dan berbeban berat di mana seseorang membutuhkan Tuhan untuk belajar. Kalau kita membaca konteksnya di sini adalah hal rohani bagi orang kecil. Sebagaimana ditulis dalam Matius 11 ayat 25, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Kata kecil di sini berasal dari bahasa aslinya nepios, yang berarti orang tulus yang mencari kebenaran. Orang yang mencari kebenaran adalah orang yang mengalami keletihan, kelesuan, berbeban berat yang menyangkut kehidupan rohani. Bapak Ibu, kalau hari ini pengertian kita tentang letih lesu terkait dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, kita salah. Sebab maksud kedatangan Tuhan Yesus bukan untuk itu. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.